Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'zani wa a'zakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam ini, yaitu di rumahnya, yang itu adalah masjid, rumah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Innal arda atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Wa inna abghadal biladi ilallahi aswaquha. Yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala tempat adalah pasarnya. Ini harus kita fahami, karena masjid tempat ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masjid lil muttaqin, untuk orang bertakwa dan untuk orang menuntut ilmu, untuk memperbaiki dirinya. Tetapi dikatakan pasar paling jelek menurut beliau sallallahu alaihi wasallam karena banyak penipuan dan juga terlambat sholatnya karena di pasar. Ini yang harus kita syukuri. Rumah walaupun sederhana tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hotel maupun yang lainnya. Karena rumah Allah Ta'ala adalah rumah untuk ibadah. Malaikat-malaikat selalu mendoakan orang di masjid, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang di rumahmu ini, ya Allah rahmatilah. Itu doanya malaikat untuk orang-orang yang berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita untuk kaum muslimin wal muslimat pada malam ini mengambil pembahasan agar istiqomah sampai menjemput kematian, atau mari kita istiqomah sampai kita meninggal dunia. Umumnya apabila orang setelah hari raya merasa dia itu tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala beribadah. Waktu Ramadan masjid ditempati untuk sholat tarawih, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, yang lainnya. Tetapi banyak kaum muslimin ketika sudah keluar dari bulan Ramadan jauh daripada masjid, padahal kita ini masih hidup. Maka pembahasan ini kita bahas agar kita sebagai kaum muslimin yang masih mendapatkan kesempatan hidup dari Allah Ta'ala, bagaimana kita lebih baik amal kita, ibadah ini daripada sebelumnya. Karena Allah Ta'ala memerintah kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Jadi ibadah ini akan berhenti kalau kita sudah mati. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal Allah Ta'ala tidak memberitahu kapan kita matinya, tapi mati mesti. Namun Allah Ta'ala berwasiat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan kamu sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan kita setiap saat di mana saja berada tidak boleh lepas daripada ibadah. Dan juga beliau bersabda, ya idza matal insanu in qata'a amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati putus amalnya, tidak bisa beramal lagi. Jadi kita beramal untuk menentukan kebaikan kita di akhirat ini, ya di dunia ini. Ada kalanya orang itu dikasih oleh Allah Ta'ala umurnya 20 tahun, ada kalanya 50 tahun, ada kalanya 60 tahun, bahkan juga lebih. Tetapi beliau mengatakan bahwasanya paling baiknya orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya orang itu orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Karena dengan panjang umurnya dan baik amalnya, pahalanya lebih banyak daripada orang yang pendek umurnya kemudian amalnya sedikit. Ini keutamaan untuk orang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya ketika digunakan untuk ibadah. Baik, sekarang kita pembahasan yang pokok. Mari kita istiqomah sampai meninggal dunia. Mana istiqomah ibadah, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah beramal soleh, istiqomah menjauhi kemaksiatan dengan bersumber dari surat Fussilat nomor 30 sampai 32. Ini pembahasan yang akan kita bahas malam ini. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Itu ayat yang akan kita bahas, dan ayat ini akan saya terjemahkan dulu, kemudian akan dibahas makna istiqomah ini oleh kalangan para ulama tafsir, ya, dan juga ulama hadis. Pertama, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata apa? Rabbunallah, pencipta kami ini adalah Allah. Rabb itu artinya pencipta, pemilik, pemberi rezeki, pengatur. Nah, itu namanya Rabbun. Makanya ada Rabbul walad yang mendidik, yang mengurusi anak. Rabbul bait yang memiliki rumah. Jadi Allah berfirman, innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, pencipta kami adalah Allah, pemberi rezeki kami adalah Allah, penyembuh penyakit kami adalah Allah, pemberi petunjuk kami adalah Allah. Maknanya orang ini berkata dengan kalimat tauhid, ya. Barang siapa yang dia bertauhid hanya beribadah kepada Allah satu, summastaqama, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah mana terus menerus, tidak berhenti. Bahkan di antara ayat yang sering kita baca yaitu surat Fatihah, yang itu kewajiban setiap orang mukmin sholat membacanya, ihdinas siratal mustaqim, istiqomah. Ya Allah, tunjukkan kami ini jalanmu yang lurus. Jalan lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau, wahai Allah, beri petunjuk seperti para nabi dan para sahabat. Ini orang yang istiqomah. Saya ulang lagi, orang-orang yang berkata bahwasanya Allah pencipta kami, Allah Ta'ala pemberi rezeki, Allah Ta'ala pencipta alam semuanya, Allah Ta'ala yang menurunkan bala, Allah Ta'ala yang membebaskan bala, yang menurunkan hujan, yang beri rezeki, kemudian summastaqam,
Ketika bertauhid mereka istiqomah, tetap terus bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat bid'ah, betul-betul dijaga tauhid ini. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya orang istiqomah ini apa? Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah ini, maka orang-orang yang istiqomah ini Allah memerintah malaikat untuk turun. Malaikat itu di atas langit. Dia punya sayap. Dia punya sayap, dia terbang ke sana kemari. Turunlah malaikat ini. Turun kepada siapa? Orang yang istiqomah ibadahnya, orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala ibadahnya, yang mengikuti sunnahnya beliau. Maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, kamu malaikat turun kepada hambaku yang istiqomah ini. Lalu apa? Pertama, alla takhafu wa la tahzanu. Dibisikkan orang-orang yang istiqomah ini, yaitu ada kalimat, kamu jangan takut dan jangan sedih. Ini kenikmatan orang istiqomah. Makanya para anbiya walaupun diancam oleh orang kafir, ya, tapi tidak sedih dia, karena Allah mencabut rasa kesedihan ini dengan istiqomahnya. Demikian juga para sahabat, ya, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa kesedihannya karena istiqomahnya beribadah kepada Allah. Padahal penyakit yang paling besar di permukaan bumi ini penyakit sedih, penyakit takut. Kalau orang dikasih makan, punya istri, dan juga ya punya gunung, punya mobil, kalau hatinya sakit semuanya lupa, yang diingat adalah sedihnya. Nah, jadi penyakit sedih ini tidak bisa dihibur dengan apapun kecuali dengan istiqomah, ikhlas beribadah kepada Allah. Nah, ini keutamaan orang istiqomah. Pertama, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut di hatinya, rasa kekhawatiran. Dan ini puncaknya nikmat. Karena itu Allah Ta'ala mencabut rasa kekhawatiran, ketakutan ini untuk orang beriman. Untuk orang kafir dirundung dengan kesedihan, walaupun mereka memiliki kekayaan. Karena Allah berfirman di dalam surat Muhammad, wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir itu tidak punya penolong. Tetapi orang mukmin Allah Ta'ala beri pertolongan. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Itu surat Muhammad. Yang demikian itu Allah Ta'ala menolong hambanya yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Allah tidak menolong orang kafir walaupun mereka punya kekuatan fisik, kekuatan senjata, tapi Allah mencabut rasa ketenangan mereka. Dan Allah Ta'ala beri ketenangan hamba yang beriman. Ini keutamaan pertama, istiqomah. Keutamaan yang nomor dua, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka apa katanya Allah Ta'ala, wahai malaikat, beri kabar gembira hambaku manusia yang istiqomah ini dengan surga. Jadi surga ditempuh dengan istiqomah kita beribadah. Istiqomah maknanya tidak putus, dia langgeng terus menerus, walaupun dia sakit tetap beribadah. Di mana saja dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi keutamaan yang nomor dua, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kami orang istiqomah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kenikmatan adalah kenikmatan surga. Tidak pernah orang itu menjumpai kenikmatan surga di dunia. Beliau bersabda, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahadikum. Surga itu belum pernah kamu lihat di dunia, dan belum pernah kamu dengar kenikmatannya, dan belum pernah terlintas oleh pikiran kita. Itu nikmat di surga. Yang nomor tiga keutamaannya,
Orang istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, yaitu katanya malaikat atas perintah Allah, kami adalah penolong-penolong kamu, wahai orang istiqomah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mendampingi orang-orang istiqomah. Di mana? Di dunia dan juga di akhiratnya. Oleh karena itu kita jumpai para ulama-ulama sunnah tidak ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Malaikat selalu membisikkan di hati mereka. Nahnu awliya'ukum, kami ini penolongmu atas perintah Allah. Siapa yang bisa melawan malaikat? Tidak ada. Di mana? Ditolong kita ketika di dunia. Cuma kita tidak tahu. Ada orang yang mau mengancam kita, tapi Allah menyuruh malaikat, itu hambaku. Bahkan satu saat Abu Jahal itu mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikutnya ribuan sudah menunggu. Kemudian pengikutnya mengatakan, kenapa kamu tidak bunuh Muhammad itu? Apa katanya Abu Jahal? Kamu tidak tahu ya, di depan sana ribuan manusia, padahal ribuan malaikat itu yang menghalangi dia untuk bisa membunuh Rasulullah SAW. Nah, ini keutamaan orang istiqomah. Dan ini akan difahami bagi orang yang punya ilmu, yang mendalaminya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya supaya mengawasi hamba-hamba yang istiqomah. Yang nomor 4, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Engkau orang istiqomah di surga, silakan apa yang kamu ingini. Tidak ada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk orang istiqomah di surga. Semua apa yang diingini Allah Ta'ala kabulkan. Yang nomor 5, walakum fiha ma tatta'un. Adapun kamu orang istiqomah, apa yang kamu minta, maka Allah Ta'ala akan menyediakannya. Tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan di surga. Bagaimana istrinya saja tidak haid, tidak nifas, dan tidak ada yang tua. Pernah beliau didatangi seorang wanita yang tua, datang kepada beliau, wahai Nabi, doakan saya ini masuk surga. Beliau mengatakan sambil senda gurau, tidak ada wanita seperti kamu itu masuk surga. Menangis wanita ini pulang, dipanggil. Begini, wanita yang masuk surga ketika dunia sudah lanjut usia dimudahkan lagi oleh Allah. Wa kawaiba atroba, gadis-gadis yang sebaya. Karena Allah Ta'ala mampu mengembalikan segala sesuatu yang tua menjadi muda. Ini kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang istiqomah, yang ini tidak bisa ditempuh selain dengan istiqomah. Lalu Allah menjelaskan, nuzulam min ghafurir rahim, ini adalah nikmat dari zat yang maha mengampuni dosanya orang istiqomah dan maha belas kasihan terhadap orang yang istiqomah. Baik itu makna singkat dari ayat. Sekarang kita fahami definisi atau makna istiqomah menurut ahli tafsir. Dijelaskan di dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qur'anil Karim, juz 7 halaman 175. Siapa orang istiqomah ini yang masuk dalam surga, dijamin dicabut rasa takutnya, kesedihannya, dan dikawal oleh malaikat, dan dimasukkan pula di dalam kenikmatannya Allah Ta'ala, dicabut pula yaitu rasa khawatirnya. Pertama, mereka itu orang yang ikhlas beramal karena Allah. Nah, ya. Orang yang ikhlas beramal karena Allah. Ikhlas itu tempatnya di hati. Padahal manusia itu ingin senang sekali kalau kebaikannya itu dipuji oleh orang. Berapa banyak orang membanggakan dirinya karena manusia punya hawa nafsu. Tetapi orang yang mukhlis lainnya, orang ikhlas, dia dicaci oleh orang, dipuji, tidak merubah keikhlasannya. Karena dia beribadah karena Allah, bukan untuk pujian manusia.
Inilah makna ikhlas yang disebutkan dalam ayat tadi. Mereka yang ikhlas beribadah karena Allah, tidak ada ingin berbuat syirik sedikit pun, karena perbuatan syirik itu bisa menghapus dosa. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengampuni apabila orang itu musyrik. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu wahai Nabi berbuat syirik, lebur semua amalmu. Itu kalau seorang Nabi. Tapi Allah menjaga, tidak ada seorang Nabi berbuat syirik. Ini menunjukkan makna istiqamah pertama, bagaimana kita melatih diri ikhlas beribadah karena Allah. Tidak takut dicaci oleh orang dan tidak merasa senang dipuji oleh orang. Yang makna pertama. Dan ini kembali kepada tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Silakan buka juz 7 halaman 175. Yang nomor 2. Istiqamah maknanya hanya beribadah kepada Allah. Nah, ya. Ikhlas itu amalan hati. Beribadah amalan anggota badan kita. Jadi orang istiqamah itu orang yang beribadah kepada Allah, tidak minta kepada dukun, ya, tidak minta kepada utusan Allah, tidak minta kepada nabi, tidak memanggil malaikat-malaikat, tidak memanggil orang yang mati. Yang dipanggil Allah, karena Allah Ta'ala hidup tidak akan mati. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu wahai Nabi kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Semua makhluk mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti merasakan mati, kecuali makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala langgengkan, seperti surga tidak akan lenyap, neraka tidak akan pula lenyap, orang-orang masuk surga tidak akan dilenyapkan, orang-orang masuk neraka juga tidak akan dilenyapkan. Ini kekhususan yang Allah kehendaki dari makhluknya yang langgeng. Nah, keterangan istiqamah ini bahwa beribadah hanya kepada Allah disebutkan pula oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang pertama yang adalah putrinya dinikahkan kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Dan termasuk sahabat yang pertama kali yang selalu disebut oleh beliau. Demikian juga disebutkan oleh seorang yaitu tabi'in mujahid. Ya, ini kita menafsirkan demikian harus dari pendahulu-pendahulu kita. Jadi makna istiqamah selalu beribadah kepada Allah ini disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan karena sahabat dekatnya dengan Rasulullah SAW. Yang nomor 2 dari Mujahid adalah seorang tabi'in. Tabi'in dan yang muridnya seorang sahabat. Yang nomor 3, makna istiqamah. Taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya. Ya. Taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini makna istiqamah. Dan ini dijelaskan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang nomor 2. Makna istiqamah nomor 3, hanya taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi berat istiqamah ini. Karena untuk melaksanakan perintah Allah wajib berilmu. Untuk meninggalkan larangan Allah kita wajib menuntut ilmu. Di mana ilmu itu kita cari? Di Al-Quran. Yang nomor 2 di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah banyak, larangan Allah Ta'ala banyak sekali. Tidak mungkin kita akan tahu perintah kalau kita tidak membaca ayatnya, kalau kita tidak membaca hadisnya. Demikian juga tidak mungkin kita akan tahu itu larangan kalau kita tidak membaca kitabnya, kalau kita tidak pula membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang istiqamah. Kemudian juga keterangan nomor 3 ini kita ambil dari tafsir yaitu Al-Baghawi
Tafsir Al-Baghawi adalah tafsir yaitu tafsir As-Sunnah. Nomor 4, makna istiqomah. Makna nomor 4 istiqomah menunaikan yang diwajibkan oleh Allah. Salat, siam. Ya, seorang suami menafkahi si istri. Istri wajib taat kepada suaminya ketika diperintah yang baik. Ya, ini adalah makna yaitu menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kita, Allah Ta'ala melihat kemampuan kita. Inilah baiknya perintah Allah Ta'ala dibandingkan dengan perintah manusia. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Nah, kita tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh duduk. Beliau bersabda, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam yastati faqa'ida. Kalau kamu tidak mampu sholat berdiri, sholatlah dengan duduk. Fa illam yastati fa'ala janbin. Kalau tidak mampu sholat dengan duduk, sholatlah berbaring. Berbaring itu maknanya kepala kita berada di utara, lalu kita menghadap ke kiblat. Ya, dengan isyarah. Bayangkan ini perintah Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu kemampuan manusia. Makanya kita tidak diperintahkan terbang ke langit, karena Allah Ta'ala tidak ngasih kita sayap. Tidak diperintahkan kita hidup di air, karena kita tidak mampu hidup di air. Tidak diperintahkan pula kita pergi yaitu ke bulan atau ke yaitu matahari, tapi kita diperintahkan untuk tinggal di dunia, di bumi. Ini satu hal yang harus kita fahami, kemudahan syariat Allah Ta'ala. Bayangkan kita tidak mampu sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, pahalanya sama dengan sholat dengan berdiri. Karena berbaring kita karena tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri. Tapi kalau antum kerja di pabrik, tidak bisa duduk, bisanya berbaring, mesti disuruh pulang. Ternyata mencari rezeki lebih sengsara daripada mencari pahala. Nah, ini yang harus kita pahami makna istiqomah, supaya kita bisa mempelajarinya, menerapkan istiqomah ini, dan juga memberitahu keluarga kita, memberitahu saudara kita. Bu, tidak bisa berdiri, duduk, diajari. Duduk tidak bisa bersila, semampunya duduk. Tidak bisa duduk di bawah dengan kursi, silakan. Dengan isyarah, rukuknya dan juga sujudnya. Nomor berapa tadi itu? 4. Nomor 5. Ikhlas beramal sampai meninggal dunia. Kalau tadi hanya ikhlas. Ikhlas beramal sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena manusia bisa juga pertamanya semangat, nah kemudian beberapa saat mundur. Makanya al-a'malu bil khawatim. Dia mengatakan amal kita ini oleh Allah Ta'ala dilihat akhirnya, bukan dilihat awal. Bukankah orang murtad itu asalnya muslim? Muslim, kemudian keluar dari Islam, murtad ya. Ini perlunya kita menjaga amal kita. Apalagi pada masa zaman sekarang, fitnah banyak sekali. Ya, fitnah internet, fitnah berita, fitnah yang menakutkan hati. Ya, ini kalau kita tidak istiqamah, hancur dengan mereka. Padahal hidup kita itu lain dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita antara 60-70 itu standar. Umur lebih dari 71-2. Jadi kita ini hidup sebentar, tapi kalau kita nikmati dengan beribadah, keutamaan selamanya. Ya, jadi ikhlas kita beramal ini sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kondisi sakit, kondisi sehat, kondisi kita safar, kondisi kita menghadapi musuh,
kondisi kita menghadapi saudara kita harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh kita tinggalkan ibadah ini. Terkadang syaitan yang ada di tubuh kita ini membujuk. Ini kasihan itu kalau tamu itu tidak kamu tunggu, kamu tinggal sholat, ini perasaan. Ya. Waktunya sholat, kita sholat. Ya, karena itu panggilan Allah, hayya 'alas sholat. Ayo kita sholat. Allah Ta'ala merintahkan Nabi-Nya adzan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Terkadang manusia sudah kedengaran adzan tapi masih di pasar. Kedengaran adzan masih di pabrik, masih di kantor. Padahal dia memanggil Allah. Ya, hayya 'alal sholat, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari, yaitu menuju kepada kebahagiaan. Inilah yang harus kita fahami. Istiqamah, ikhlas sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ya. Dan kalau memang betul-betul kita upayakan ikhlas, Allah menolong. Karena Allah Ta'ala sudah janji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah Ta'ala, mesti aku tolong. Tidak ada para anbiya yang tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, Fir'aun kah yang ditolong oleh Allah Ta'ala atau Nabi Musa? Nabi Musa. Padahal Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, berangkatlah kamu kepada Fir'aun karena dia itu curang. Nasihati. Faqul hallaka ila antazakka. Hei Nabi Musa, beritahu kamu, yaitu Fir'aun, maukah kamu membersihkan dirimu? Ternyata mau diancam, mau dibunuh. Tetapi Allah menyelamatkan, melintasi yaitu laut, dibelah dengan tongkatnya. Allah menyelamatkan Nabi Musa yang ditenggelamkan Fir'aun. Padahal Fir'aun ini bala tentaranya banyak dan punya ahli sihir. Dan semua orang, yaitu kalau ada orang yang wanita yang melahirkan punya anak laki-laki, dibunuh. Begitu kejamnya, tetapi Allah Ta'ala memenangkan Nabi Musa alaihissalam. Karena yang memenangkan adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Padahal kita ini belum pernah diuji semisal para nabi. Rasulullah SAW pada waktu di rumah dengan Abu Bakar mau dibunuh oleh orang kafir, dikepung rumah itu. Dalam sirahnya Allah Ta'ala menidurkan semuanya orang ngepung itu. Ditidurkan beliau dengan sahabat Abu Bakar, keluar. Nah, selamat. Dan itu tidak terlintas oleh pikiran kita. Tapi karena Allah Maha Kuasa. Nah, itulah contoh-contoh orang yang istiqomah. Karena Allah sudah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, Allah akan menolong. Tentunya kita menolong agama Allah ini harus dengan kesungguhan, dengan ilmu, beramal soleh dengan harta kita. Dan ini diketerangkan oleh Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in, dan juga As-Sudi, seorang tabi'in pula, disebutkan di dalam kitab yaitu Tafsir Al-Baghawi. Yang nomor 6, mana istiqomah ini banyak. Menuntut ilmu din dan tidak murtad. Nah, menuntut ilmu din, bukan ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia tidak wajib. Tidak ada perintah untuk menuntut ilmu, boleh. Dalam satu contoh ketika beliau memberitahu para sahabatnya, sahabatnya itu kalau dia menanam kurma itu dikawinkan antara betina dengan jantan. Lalu dia mengatakan, kenapa kurmamu kamu kawinkan, enggak kamu biarkan saja? Ditaati oleh sahabatnya. Kemudian ketika tidak dikawinkan kurma ini, buahnya kurang. Lalu memberitahu, wahai Nabi, ternyata saya biarkan, tidak saya kawinkan kurma ini, buahnya kurang. Apa kata beliau?
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kau sahabat lebih tahu daripada saya urusan dunia. Nah, dan urusan dunia itu bisa diwakilkan. Tidak harus kita. Bayangkan orang punya 5 pabrik, 6 pabrik, 5 toko. Tidak harus menunggu sendiri-sendiri. Mewakilkan orang. Tapi kalau kita ibadah sholat mewakilkan orang tidak bisa. Ya. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Orang beramal saleh untuk dirinya. Taruhlah kita mau sholat isya, kamu saja yang sholat ya, nanti saya kasih 500.000. Walaupun dia kaya tidak bisa, karena amal soleh harus dilakukan sendiri. Beristighfar kita harus istighfar sendiri. Makanya beliau sholat, para sahabat juga sholat, disuruh sahabatnya untuk sholat. Inilah keistimewaan ibadah, tidak bisa diwakilkan kepada orang, kecuali ibadah-ibadah tertentu yang beliau tunjuk. Seperti orang umpamanya tidak bisa mengasihkan zakat. Nah, boleh kita merintah orang, ini uang saya kasihkan pada seorang, boleh. Atau haji. Nah, ya. Karena ada dalil. Tapi seperti sholat, seperti siam tidak bisa kita wakilkan. Kalau kita meninggal dunia punya hutang siam, nah kerabat kita suruh ganti. Man mata wa alaihi shaumu fa shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dia punya hutang puasa, maka wajib walinya aja mengganti. Maka untuk ibu-ibu yang masih muda, yang punya anak, maka jangan sampai ketika menyusui atau sedang hamil kemudian merasa tidak ada tanggung jawab untuk mengganti siamnya. Tetap diupayakan untuk mengganti. Apalagi anak sekarang bisa dibantu dengan makanan yang lain. Nah, supaya kita, yaitu seorang wanita, karena seorang wanita kurang agamanya. Dikatakan kurang agamanya kalau masih muda, dia haid nifas, tidak sholat, ya, tidak siam dia. Oleh karena itu ketika dalam keadaan sudah suci, maka hendaknya yaitu mengganti siamnya. Kalau sholat tidak ada kewajiban untuk mengganti atau mengqadhi sholat. Jadi nomor 6, istiqomah adalah tetap menuntut ilmu din. Ilmu din itu maknanya ilmu Al-Quran, ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam yaitu Al-Khattabi mengatakan al-ilmu qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga mengatakan al-ilmu qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah firman Allah dan juga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan kullul ulumi masghalatun illal Qur'an. Semua ilmu itu cuma menyibukkan pikiran kecuali ilmu Al-Quran. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabat. Dan yang tidak menyibukkan kita adalah firman Allah Al-Quran, hadis beliau dan juga keterangan para sahabat. Itu Imam Syafi'i mengatakan kullul ulumi musghilatun illa Al-Quran. Semua ilmu itu cuma menyibukkan kecuali Al-Quran, menenangkan jiwa. Bukan kalau berfirman ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, membaca Al-Quran difahami maknanya menjadi tenangnya jiwa. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kita kecuali dengan selalu membaca, memahami ayat Allah. Makanya para sahabat dibuat tenang walaupun urusan dunia sederhana, kurang. Tapi karena kenikmatan bukan kenikmatan dunia, kenikmatan hakiki adalah kenikmatan ibadah. Ini yang harus kita fahami. Ini makna nomor 6, bahwasanya istiqomah selalu menuntut ilmu din. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau orang kerja ada pensiunnya, kalau sudah tua pensiun. Beribadah menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Bahkan beliau ketika meninggal dunia 4 hari 5 hari sebelumnya masih turun wahyu. Dan beliau bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Menuntut ilmu din itu wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan keutamaan ilmu ini banyak sekali. Kalau orang kaya dipinjam, duitnya nggak kembali, dicuri, habis. Siapa yang bisa mencuri ilmu? Minta ilmu tidak bisa. Ilmu harus dipelajari. Beliau mengatakan al ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya satu, caranya dengan belajar. Bayangkan beliau belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat menuntut ilmu dari beliau langsung tatap muka. Para tabi'in menuntut dari kalangan para sahabat. Ahli hadis menuntut dari tabi'in sampai hari kiamat. Itu keutamaan ilmu din. Dan ilmu din ini tidak pernah berubah. Al-Quran yang kita baca mulai zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat sama. Demikian juga hadis tidak pernah berubah. Dan tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Nah, karena Allah sudah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Tidak ada peraturan dunia yang terjaga seperti Al-Quran, tidak ada. Ganti orang, ganti peraturan. Tapi Al-Quran walaupun meninggal dunia orangnya dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Karena itu kalam Allah. Satu huruf yang kita baca 10. Bayangkan. Man qara'a harfan min ayatillah falahu khasanah wal hasanatu bi asli amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf ayat Al-Quran ini dapat 1 dan 1 digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Lain baca Quran tidak dapat pahala karena tidak ada dalilnya. Dan beliau mengatakan man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa alai syaqun falahu ajrani. Siapa yang baca Al-Quran megap-megap belum terampil dapat 2 pahala. Pahala kesulitan dia membaca dan pahala membacanya. Tidak ada ruginya orang yang baca Al-Quran. Ini adzan dulu atau gimana nih? Adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi termasuk istiqamah adalah orang menuntut ilmu syar'i. Puncaknya ilmu adalah Al-Quran. Yang nomor 2 adalah hadis Rasulullah SAW. Yang nomor 3 keterangan dari kalangan para sahabat. Dan itu sudah ittifaq kesepakatan oleh para ulama sunnah. Keutamaan baca Al-Quran banyak sekali. Di antaranya beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran itu karena besok pada hari kiamat ayat yang kita baca ini akan mencari siapa yang baca ayat ini. Subhanallah, ya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Hati yang sahih itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka besok pada hari kiamat Quran yang kita baca ini akan mencari pembacanya dan memintakan syafaat. Kemudian juga beliau bersabda, yaqulul Quran. Quran yang kita baca bisa akan bicara. Yaqulul Quran ay Rabbi mana'tuhun naumal laila fasaffi'ni fihi. Ya Allah, ini hambamu aku cegah tidur malam. Subhan. Jadi ayat yang kita baca itu besok akan bicara di hadapan Allah. Wahai Allah, ini hambamu aku cegah tidur malam, maka berilah aku syafaat untuk menolong hambamu. Keutamaan orang baca Al-Quran ini yang harus kita fahami. Ya, satu huruf yang kita baca 10, alhamdulillah berarti kita mendapatkan 50. Inilah kebaikan Al-Quran yang harus kita fahami. Dan juga jangan sampai kita lupa, ya. Kita melihat HP satu hari berapa menit? 1 jam. Baca Al-Quran kita tanya sendiri, nggak usah tanya yang lain. Nah, padahal satu huruf yang kita baca 10 pahalanya.
Dan itu menjadi sebab tenangnya jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang membaca Al-Quran selalu dia muroja mendapatkan ketenangan sendiri dia. Yang ketenangan itu tidak bisa dimiliki yang lainnya. Kemudian juga Allah Ta'ala menjaga hadis. Tidak ada perubahan sampai para ulama menulis hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu', hadis pembohong ditulis. Dan tidak ada peraturan dunia yang semisal langgengnya Al-Quran dan juga hadis beliau. Dia menunjukkan kenikmatan orang muslim. Dan itu sandaran kita. Apa yang kita tanyakan Al-Quran menjawab. Pernah salah seorang sahabat menanya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, baca Al-Quran. Lalu dibacakan oleh Aisyah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Inilah kekurangan kita. Kita sering membaca berita di Amerika, Inggris, semuanya kenal. Ayat nggak kenal. Nah ini. Bukan tidak boleh membaca berita, baca dulu Al-Quran. Ya, target kita makan ada jamnya, kerja ada kerjanya. Cari waktu jam sekian saya mau membaca, buat jadwal sendiri. Nanti lihat ketenangan dalam jiwa. Karena kenikmatan ibadah itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Yang bisa merasakan adalah orang yang beribadah. Lain dengan orang kerja. Pulang ya dapat duit, istrinya minta, anaknya minta, tetangganya pinjam. Urusan dunia bisa dirasakan bersama, urusan ibadah yang merasakan orangnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Kemudian juga makna yang lain. Istiqomah menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya jalannya beliau. Dalam satu ayat dijelaskan di dalam surat, nanti bisa dilihat, yaitu surat Al-An'am nomor 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bih. Maka Allah berfirman, wa anna hadza, sesungguhnya ini itu sunnah atau Al-Quran, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya dan juga hambanya, inilah jalanku, yaitu yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Lurus itu satu. Maka beliau menggambar. Lalu Allah mengatakan, wala tattabi'us subula. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Karena kamu akan pisah dari jalan yang satu. Ya, jadi kalau jalan itu lurus, taruhlah ini ramah ke sana. Lalu kita belok ke sana, kemudian tidak akan sampai jalan tujuan. Jadi ini nikmatnya Islam, tidak macam-macam. Satu jalannya, Al-Quran dan hadis difahami oleh para sahabat. Kalau kita kembali kepada 3 prinsip, kita tidak akan berselisih. Berselisih itu karena kita tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau tahu menolak pengetahuan. Nah, di perselisihan itu sebab bodoh. Makanya Allah Ta'ala melarang kita bodoh. Fa'lam annahu la ilallah. Yang nomor 2 perselisihan itu dia tahu tapi menolak pengetahuan. Ya, cuma yang paling berat ini yang tahu menolak pengetahuan. Karena yang bodoh satu saat diberitahu mau dia. Ini penyebab perselisihan. Makanya umat ini berpecah menjadi berapa? 73. Setiap 73 satu berpecah lagi. Nah, apa kata beliau? Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku ini akan pecah belah menjadi 77. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka dulu illa wahidah.
kecuali satu, ma'ana alihil yauma wa ashabi. Orang yang mau mengikuti sunnahku, yaitu sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kita upayakan menuntut ilmu itu menuntut ilmu Al-Quran. Lalu Al-Quran ini kita pahami dalam tafsirnya. Ibnu Katsir, Turul Mansur, Al-Baghawi, tafsir pula yaitu yang tafsir Jalalain bisa. Demikian juga tafsir Al-Qurtubi, itu ayat-ayat ahkam. Nah, kita tidak akan berselisih satu sama lain, karena mereka itu orang-orang yang punya ilmu, yang mengambil tafsir dari ayat, tafsir dari hadis, tafsir dari para sahabat. Kemudian juga berikutnya makna yaitu istiqomah, beribadah menurut sunnah. Beribadah menurut sunnah. Sunnah itu maknanya beribadah menurut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sholat, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Itu bukan hanya sholat saja. Allah Ta'ala berfirman ya di dalam ayatnya yang memberi penjelasan kepada kita bahwasanya kita wajib mengikuti sunnahnya beliau. Tidak boleh kita mengikuti sunnahnya yang lainnya kecuali sunnah para sahabat. Beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kamu wajib mengikuti sunnahku wahai sahabatku, wahai umatku, dan mengikuti sahabatku. Karena manusia setelah beliau paling mulia adalah sahabat. Allah memuji sahabat banyak sekali. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Pendahulu-pendahulu pertama ya, dari kalangan sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin adalah sahabat yang di kota Mekah diusir oleh bangsa Arab kafir. Wal ansor, sahabat yang berada di kota Madinah. Ya. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Wa radu'an, dan juga Allah dan mereka juga ridha kepada Allah. Ya. Jadi mengikuti jejak sahabat itu ada dalil. Dari ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum di situ kalau antum mempelajari tafsirnya adalah para sahabat. Wahai para sahabat, kamu itu paling baiknya umat. Kenapa? Karena menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk ditiru oleh manusia. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu memerintahkan yang baik, membendung kemungkaran. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah meridai mereka karena mereka ridha kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Kita tidak boleh menyembah, memanggil ya Hadratal Mustafa, tidak boleh. Karena beliau beribadah kepada Allah. Beliau tidak beribadah kepada dirinya. Beliau beribadah kepada Allah, mengajak sahabatnya beribadah kepada Allah. Walladzina ma'u, dan orang-orang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, lembut dengan orang beriman. Itu keadaannya para sahabat. Makanya kita tafsir tidak boleh tafsir pakai akal kita. Ya, tetapi tafsir pakai sahabat, pakai beliau, karena Al-Quran turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membacakan Quran ini kepada para sahabat tuntas mulai Fatihah sampai An-Nas. Ketika di Arafah mengatakan ya ala qad ballagtu, para sahabatnya ditunjuk, bukankah saya telah menyampaikan kepadamu semua Al-Quran ini?
Qalu bala ya Rasulullah qad ballaghta. Semua para sahabat menjawab, ya wahai Nabi, engkau telah menyampaikan semua isi daripada Al-Quran tersebut. Dan terakhir, istiqamah adalah yaitu ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Hampir sama dengan yang di atas, ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman keponakanku ini, pemahaman agama dan pemahaman penafsiran. Dan juga dijelaskan pula oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in. Kenapa kaum muslimin kita menyebut sahabat? Sahabat itu yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh beliau. Kenapa harus tabi'in? Karena tabi'in adalah orang yang mengikuti sahabat. Sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga yaitu oleh Qatadah. Qatadah juga seorang tabi'in. Begitu penjelasan tentang makna istiqomah. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Apakah sama pahalanya orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya dengan membaca mushaf? Apakah sama orang yang membaca Al-Quran Dengan hafalan? dengan hafal? Tidak dengan mushaf, hanya membaca. Hafal lebih kuat, lebih bagus. Wal hafidhuna, ya. Karena hafalan dia menghafal dan dia kalau membaca itu belum tentu dia hafal. Kalau hafal dia bisa membaca. Dan banyak para sahabat hufadzul Quran. Cuma kita bukan hanya hafid. Bagaimana kita bisa memahami maknanya? Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Kenapa mereka ini tidak mau mempelajari, memahami maknanya? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Maka kalau Imam Malik segala orang ahli bahasa, ya 3 hari 4 hari khatam itu sudah bahasa mereka. Cuma kita tidak bisa cukup dengan membaca. Walaupun iqra'ul Quran, tapi Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka tertutup? Sahabat Ibnu Mas'ud itu kalau membaca Al-Quran 10 ayat tidak pindah kecuali difahami lalu diamalkan baru lanjut. Itu sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia yang dipuji oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita upayakan ya baca Al-Quran jangan terjemah. Alhamdulillah sekarang ada terjemah Android itu juga ada. Coba yang paling bagus itu terjemah dari yang bahasa Arabnya itu bagus. Karena ahli tafsir dia menyampaikan terjemah ini bukan hanya lafziyah tapi makna. Dia ini didukung dengan hadis, didukung dengan keterangan para sahabat. Dan itu punya kenikmatan sendiri. Dan juga beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu, paling baiknya bukan paling buruknya. Paling baiknya kamu itu orang yang mau belajar. Belajar maknanya, bukan hanya belajar membaca. Belajar maknanya dan mau mengajarkan. Wa 'allamahu. Dan itu ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini yang perlu kita fahami. Dan alhamdulillah sekarang ya terjemah banyak ya. Tafsir yang diterjemahkan dengan Indonesia, Ibnu Katsir ya, Bahawi yang lain banyak. Cuma kita ya terus terang saja kita ini membaca tafsir itu masih kurang. Masih kurang. Masih banyak internet yang kita baca. Ya dan itu kita akui sendiri. Padahal internet itu belum tentu benar. Bohong, berita dunia kita tahu, ayat Al-Quran tidak tahu, sedih kita. Nanti kita di akhirat tidak ditanya berita dunia. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya kita perlu mengkaji ulang ya, satu lembar dibaca dengan terjemahnya. Nah itu nanti ada. Terus nanti dicatat, ini haram, ini boleh. Banyak manfaatnya. Baik, wallahu a'lam.
Bagaimana menyikapi nyinyiran orang tentang hijrah kita? Nyinyiran itu apa? Omongan kita nggak usah lah. Nah, ya, orang mukmin itu disebutkan yindir. Ya, orang itu selebah itu ini bicara. Ya, jadi orang nyinyiran terhadap orang-orang hijrah tidak mengapa. Wong kita tidak kurang timbangan berat badan kita kok. Makan ya masih enak. Ya, itu karena memang Allah Ta'ala menguji kita. Nah, orang-orang yang sifatnya kafir, orang ahli bid'ah tidak senang dengan orang ahli sunnah. Tapi orang ahli sunnah bersabar saja. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'a. Kalau kamu bersabar, kamu dinyinyir, dicela, ya, dan juga tetap bertakwa, tidak ada satu pun yang bisa mendaratkan dirimu. Jangankan kita, Nabi itu dikatakan gila. Itu Nabi loh. Apalagi kita, derajat kita dibanding mereka. Gila, itu kena sihir. Tapi tetap beliau berjalan. Ternyata dakwah beliau berkembang. Ya, jadi memang kita diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang mencaci, ada orang yang memuji. Tapi kalau kita istiqamah beribadah, tidak ada pengaruhnya. Apalagi kita tahu dalil. Ya, Allah Ta'ala berfirman yang memberikan penjelasan bahwasanya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan setiap nabi dan utusan itu mesti ada musuh. Itu suara nabi. Bagaimana kita tidak dimusuhi? Tapi kenapa beliau menang? Karena bersabar. Bersabar menahan diri, ya, tidak putus asa, tetap berjalan. Wa in tasbiru wa tattaqu, katanya Allah Ta'ala, la yadurrukum kaituhum syai'a. Kalau kamu bersabar, disuruh bersabar karena kita dicaci. Wa tattaqu dan tetap takwa, maka tidak ada orang bisa membahayakan dirimu. Ini kunci kemenangan. Surat apa itu? Perlu dicarikan ya? Dicarikan, saya carikan nantinya. Ya, jadi orang jual beli saja ya ada apa? Ada yang iri ya. Apalagi kita mencari membahas masalah urusan din. Cara istiqomah di lingkungan yang jelek. Jadilah kita orang yang memberi contoh. Waktunya orang tidak mau sholat, kita sholat. Dia mau ke masjid, kita ke masjid. Dan paling bagus kita. Dan banyak contoh-contoh yang baik ini lebih mudah diterima oleh orang daripada kita nasihati. Karena manusia umumnya kalau ditegur marah dia. Tapi kalau ada orang berbuat baik, itu orang berbuat baik dia. Ternyata banyak. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Berapa banyak orang terharu dengan akhlak beliau. Dicaci beliau tidak membalas mencaci. Ya. Ya. Dikatakan gila, beliau tidak mengatakan kamu yang gila, tidak. Karena orang punya ilmu, dia sudah tahu ini ada dalilnya orang-orang mencaci. Nah, begitu yaitu sikapnya beliau ketika menghadapi orang mencaci, menghadapi orang yang mengusir. Bukankah beliau diusir dari kota Mekah? Diusir. Pergi ke Madinah, ternyata disambut oleh sahabat Ansor. Setelah itu direbut kota Mekah lagi. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan mesti ada mudah. Jadi kita ini sulit dulu. Lahir tidak bisa nyonggok hulu. Nangis pekerjaan kita. Ngompol berak kerjaan kita. Tapi lama-lama mata bisa melihat. Ya. Kalau sudah ada orang petang, nangis kita. Lama-lama nanti telinga mendengar. Lama-lama nanti kita bisa bicara satu kalimat, dua kalimat. Ya. Jadi Allah Ta'ala berita pada kita, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Tetapi kalau sudah mudah tidak ada sulit. Ya, karena Allah Ta'ala mengulangnya 2 kali, inna ma'al usri yusra. Taib. Bagaimana caranya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua rahimallah yang semasa hidupnya melakukan kesyirikan dengan mendatangi orang-orang yang tidak pintar.
Yang pintar apa tidak pintar? Nah. Orang tua itu ada dua macam. Kalau memang mereka ini orang awam tidak tahu, ya kita doakan semoga ya Allah ampuni dosa orang tua kita. Ya, karena orang tidak tahu. Bagaimana dalilnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami ini lupa atau salah. Tidak tahu. Kita doakan. Nah, tetapi kalau orang tua sudah tahu din, mereka melanggar, kita nasihati. Kita berkewajiban menasihati. Tidak bisa memberi petunjuk. Bukankah Rasulullah SAW menasihati pamannya siapa itu? Abu Talib. Tidak berhasil. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ukhaju laka indallah. Wahai pamanku, bacalah kalimat la ilaha illallah. Padahal paman yang paling bagus ya Abu Talib. Ya, yang semuanya memerangi, Abu Talib melindungi Rasulullah SAW. Jangan ini keponakanku. Segan semuanya. Tapi karena jasanya yang baik ini, ketika mau meninggal dunia, saat masih bisa bicara, wahai pamanku, bacalah la ilallah, aku akan mintakan ampun. Ternyata dua temannya, ya, dua temannya yang buruk, ini bahayanya teman. Nah, apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Hei Abu Talib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib sehingga mengikuti agamanya Abdul Muthalib, bukan mengikuti yaitu perintahnya Rasulullah SAW. Ini perlunya kita, yaitu menasihati orang tua, terutama masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal dunia, kemudian kita tahu orang tua kita awam, kita doakan, kita mintakan ampun. Ya. Kalau kita punya uang, ya kita ini, ya Allah ini sedekah untuk orang tua saya, aku akan bangunkan masjid untuk orang tua, boleh. Terutama orang tua dulu lain dengan kita itu kaya-kaya. Makanya nasi dulu kalau saya umur 10 tahun itu dikasih makan gaplek. Tahu gaplek ya? Yang sudah jamur hitam itu. Menangis orang tua. Dan juga kalau tidak ada gaplek itu isinya mangga pelok itu. Sekarang Masya Allah makan sate soto. Ya, satu porsi 200, 150. Tapi Allah Ta'ala akan menanya. Ya. Allah akan menanya tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karena saya takut dan khawatir orang tua saya disiksa di kubur karena semasa hidupnya hingga meninggal belum belum bertauhid gitu ya. Dikarenakan dahulu orang tua saya belum faham tentang agama. Kita doakan, ya, kita doakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita beramal, kita punya ilmu, kita sebarkan. Itu orang tua akan dapat. Atau anak soleh mendoakan, wawalatin sholihin yatullah. Atau sedekah jariyah. Mungkin kita punya tanah, ya ini, ya Allah ini tanahku, orang tua dulu miskin, saya wakafkan ini tanah untuk orang tua, sampai. Karena ada hadis yang demikian, dia menjelaskan demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Baik ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah sekilas makna istiqamah, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita senantiasa dimudahkan menuntut ilmu, beramal ibadah, diampuni dosa kita semuanya, dan diterima amal soleh kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.